orang yang ditanya apakah puasa itu berjalan lambat atau berjalan cepat, maka akan dijawab dengan berjalan cepat. Jadi berjalan dengan cepat. Terasa seperti puasa itu baru dimulai kemarin, belum lama, tapi ternyata sudah masuk ke separuh perjalanan ibadah puasa ini. Jadi menunjukkan tidak terasa sudah dapat separuh lebih, berarti setengah dari perjalanan bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi perhatian kita bersama, hendaknya menjadi kesadaran kita sebagai seorang muslim, di mana Bapak Ibu tentu sering mendengar atau bahkan berulang kali mendengar akan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa di dalamnya, keutamaan melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, keutamaan sekaligus pahalanya. Jadi keutamaan sekaligus pahala yang akan diterima. Sebutkan dalam sebuah hadis, dan ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam pada bulan Ramadan akan memilih hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi ini adalah setiap malam. Jadi kalau ada sebuah ungkapan bulan Ramadan itu awalnya rahmat, kemudian pertengahannya adalah maghfirah, dan pekan ketiga atau di 10 hari terakhir adalah Aidkun minan nar, pembebasan dari api neraka, maka ini adalah ungkapan yang kurang tepat. Karena sesungguhnya setiap hari di bulan Ramadan itu ada rahmat, ada maghfirah, dan ada pembebasan dari api neraka. Jadi setiap hari ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada ampunan, ada rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang mengerjakan ibadah puasa dalam keadaan ideal untuk berdoa kepada Allah, dalam keadaan ideal untuk menyampaikan semua permintaan dan permasalahan hidupnya agar diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Nabi mengatakan sesungguhnya bagi orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak, yaitu inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, itu adalah momen waktu tidak tertolaknya doa untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sana maghfirah, ampunan. Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa, barang siapa yang mengerjakan tarawih, maka dengan syarat dia mengerjakan itu karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, didasari atas keimanan, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa ampunan itu ada setiap hari. Ada setiap hari, setiap waktu di bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang hamba, apakah mau meminta ampun kepada Allah atau tidak? Apakah tergerak hatinya untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa, atas kekurangan-kekurangan? Karena meminta ampun itu bukan hanya dari perbuatan maksiat saja, tapi dari ibadah-ibadah yang kurang
sempurna kita mengerjakannya. Ya, itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, kesempatan ada, ya, waktu ideal disediakan. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Dan bahkan kadang orang saya bingung mau minta ampun apa ya? Ya sudah saya mintakan ampun semua. Sekarang sudah semua saya sudah minta ampun. Dosa-dosa yang saya lakukan saya sampaikan kepada Allah, sudah saya akui dan saya sudah minta ampun. Sampai kemudian bingung. Ya, sampai kemudian bingung. Padahal yang harus dipahami dan dimengerti, setiap permintaan ampun itu belum tentu diterima. Ya, belum tentu Allah terima. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan bahwa perbanyaklah kalian mengucap istighfar di setiap waktu dan keadaan. Ketika di manapun, ketika berada di jalan, ketika berada di pasar, ketika berada di tempat kerja, ketika di rumah, Al-Hasan Al-Basri memerintahkan, ya, memberikan nasihat kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar di setiap waktu dan keadaan. Maka mengapa demikian? Karena kita tidak tahu di mana di antara istighfar-istighfar yang diucapkan itu yang akan Allah terima. Ya. Di antara istighfar yang kita ucapkan, permohonan ampun yang kita ucapkan itu mana yang Allah terima? Bisa jadi justru ucapan istighfar yang diterima oleh Allah, permohonan ampun yang kita sampaikan kepada Allah itu justru ketika kita di jalan, ya, bukan ketika kita di masjid. Bisa jadi ada momen ketika kita mungkin sedang di rumah, meminta ampun kepada Allah ketika kita mengucapkan istighfar itu di rumah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika di rumah itu kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Meminta ampun kepada Allah itu benar-benar bisa diuji seorang hamba itu. Apakah dia benar-benar tulus meminta ampun kepada Allah, ataukah hanya formalitas. Ini juga menjadi perenungan kepada kita semua, ya Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita ini ketika bersyukur kepada Allah hanya formalitas di lisan saja? Ketika kita memohon ampun kepada Allah itu hanya sekedar formalitas saja di lisan kita, ataukah benar-benar berasal dari hati? Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa yang berasal dari hati, ya, dari hati. Dan Allah akan menolak doa yang berasal dari hati yang lalai. Jadi lisannya beristighfar tapi hatinya kemana? Lisannya berdoa kepada Allah tapi hatinya tidak hadir dalam pengucapan istighfar tersebut. Bersyukur kepada Allah tapi hatinya tidak hadir ketika bersyukur kepada Allah. Nah, jadi di sini perlu menjadi perhatian kita bersama. Apakah kita itu beristighfar ataupun ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu benar-benar berasal dari hati atau hanya di lisan? Kenapa? Karena terkadang seseorang itu, ya, manusia secara umum itu kalau sekian lama diberi nikmat oleh Allah dan nikmat itu sekian lama tidak dicabut oleh Allah, tidak diambil oleh Allah, kemudian manusia itu akan merasa seakan-akan bahwa ya memang sepantasnya itu diberikan kepada saya. Ya. Jadi misalnya nikmat, kita ini nikmat merasakan nikmatnya aman di hidup di negeri kita ini. Nikmat aman itu sangat besar. Dan nikmat aman itu baru akan dicari, akan terasa ketiadaannya ketika nikmat aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di luar sana. Ya. Jadi berita yang paling baru di Palestina, ya, baru sholat taraweh, baru beribadah di Masjidil Aqsa, kemudian diserang oleh orang-orang Yahudi.
atau di Suriah sana, atau mungkin saudara kita kaum muslimin yang berada di negeri Ukraina sana, ya, yang terjadi yang sedang dalam keadaan kenikmat keimanan itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kembali, Bapak sekalian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan merasa kita ini sudah banyak beristighfar dan mesti diampuni oleh Allah. Dan jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah banyak bersyukur kepada Allah dan syukur kita itu mesti diterima oleh Allah. Karena bisa jadi yang terucap, ya, itu tidak sinkron dengan apa yang ada di hati. Ya. Nah, ketika tidak ada kecocokan, ya bagaimana Allah akan mengabulkannya? Maka itu di Hasan Al-Basri tadi mengatakan bahwa perbanyaklah istighfar, ya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah untuk bersyukur, ya, jadilah orang-orang terpilih yang jumlahnya sedikit, yaitu hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa sedikit? Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Jadi kembali bahwasanya di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini ada yang namanya rahmat, maghfirah, itu ada tiap hari dan itu harus dicari, harus kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiga adalah itqun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka, itu juga ada di tiap malam di bulan Ramadan, tidak hanya di 10 hari terakhir saja. Dan bebas dari siksa api neraka itu adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Ya, itu adalah cita-cita tertinggi, tujuan tertinggi, ya, puncak dari harapan seorang muslim, yaitu dibebaskan dari siksa api neraka. Ya. Jadi hendaklah itu menjadi cita-cita kita semua, ya, untuk dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksa api neraka. Dan ini diperintahkan untuk mengerahkan semua kemampuan kita, semua potensi yang ada dalam diri kita, semua kesempatan dan peluang yang kita miliki agar kita terbebas dari siksa api neraka. Bahkan dengan kemampuan yang paling rendah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maksudnya adalah takutlah kalian terhadap api neraka. Ya. Takutlah kalian terhadap api neraka. Bebaskanlah kalian diri kalian dari kisah api neraka walau bisyiqqi tamrah, meskipun hanya dengan kurma, ya, setengah biji ataupun setengah kurma. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun yang bisa kita berikan, yang kita sedekahkan, yang kita bagi kepada orang lain itu hanya setengah dari buah ataupun biji kurma, bukan bijinya tapi kurmanya, ya. Kalau bijinya bisa dibagi itu. Jadi meskipun hanya dengan setengah buah kurma, jika itu memiliki peluang bisa menjadi pembebas kita dari siksa api neraka, maka lakukanlah itu. Maka lakukanlah itu. Nah, dan sesungguhnya ibadah dan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sangat berhubungan erat dengan niat dalam hatinya. Betapa banyak amalan-amalan yang besar di mata manusia, tapi pahalanya menjadi sedikit karena kecilnya niat, karena kurangnya keikhlasan. Dan betapa banyak amalan-amalan yang itu ringan, yang itu tidak memerlukan usaha yang keras dari diri kita, ya, yang itu bisa kita lakukan
dengan dengan sangat ringan, tapi kemudian pahalanya menjadi besar, ya, disebabkan karena niat di dalam hati kita, ketulusan dan keikhlasan kita dalam melakukan amalan tersebut. Ya. Namun demikian, ya kalau bisa besar, ya, dan bisa menjaga niat, ya itu yang paling ideal. Jangan kemudian melakukan amalan yang kecil, kemudian dengan dalih yang penting ikhlas. Nah, ini problemnya. Ya. Yang penting ikhlas. Ya. Jadi ketika bersedekah, dia sedekah dengan nilai yang kecil, ya. Lalu kemudian mengatakan yang penting ikhlas. Padahal sebetulnya dia bisa bersedekah lebih dari itu. Sangat mudah baginya bersedekah lebih dari yang dia keluarkan tersebut. Jadi termasuk dari dorongan hawa nafsu, ya, dorongan dari hawa nafsu yang Allah letakkan dalam setiap diri manusia. Ya. Jadi kalau kita tadabburi isi Al-Quran, ya, tadabburi isi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan di sana bahwasanya kita ini memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan untuk diperturutkan, karena kalau diperturutkan dia akan menyesatkan dan membinasakan. Ya, tapi kalau dihilangkan, maka hidup di dunia ini serasa tidak bermakna. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa, kita tidak bisa merasakan nikmatnya berkeluarga, kita tidak bisa merasakan dan menikmati apa yang Allah sediakan di dunia ini. Jadi hawa nafsu itu dikendalikan, dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menjadi orang yang sesat. Allah katakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bahwa akan datang satu generasi, yang perlu kita ketahui bahwasanya semakin generasi ini berganti, maka generasi baru itu akan semakin kualitasnya akan semakin berkurang dibanding generasi sebelumnya. Maka ada seorang sahabat yang berikan nasihat kepada orang-orang yang pada saat itu mereka mengeluhkan berkaitan dengan kepemimpinan seorang khalifah yang bernama Al-Hajjaj ibni Yusuf. Nah, Al-Hajjaj ibni Yusuf. Al-Hajjaj ini orangnya kejam, orangnya kejam dan suka menindas serta bahkan menyiksa orang-orang yang berseberangan dengan kebijakannya. Lalu pada saat itu masyarakat pun mengeluhkan kepada Abdullah bin Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, isbiru, sabarlah kalian dengan keadaan ini. Ya, bersabarlah kalian dengan keadaan yang kalian rasakan saat ini, karena sesungguhnya tidaklah berlalu suatu generasi dan berganti dengan generasi berikutnya, melainkan generasi berikutnya itu akan lebih buruk dari generasi yang ada. Maksudnya dalam hal ini adalah generasi dalam hal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hal keduniawian, dalam hal kemajuan teknologi, dalam hal yang sifatnya itu adalah kemudahan-kemudahan, pengetahuan mengenai dunia ini, maka tentu akan lebih maju. Tapi kalau kualitas ibadah, kualitas seorang muslim dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu semakin kesini, maka akan semakin berganti generasi, maka akan semakin buruk, ya, dari generasi sebelumnya. Bapak sekalian dalam mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kembali bahwasanya kita ini marilah memanfaatkan semua kesempatan yang kita miliki.
kita mengingatkan kembali bahwa kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan. Itu berarti tinggal setengah lagi. Dan tinggal setengah lagi itu saya yakin akan semakin cepat. Kenapa? Karena orang sudah berpikir ya bagaimana pulang kampung, bagaimana mudik, bagaimana menyiapkan untuk Lebaran, ya, bagaimana menyiapkan yang itu sifatnya menyibukkan kita, ya, menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW bahwa semakin mendekati akhir bulan Ramadan maka hendaknya semakin giat pula kita di dalam beribadah. Ya, semakin kuat semangat kita di dalam menjalankan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Bukan semakin kendor. Ya. Dan kita mulai bisa memilah dan memilih, memprioritaskan dan mendahulukan mana yang itu mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat kita dari perkara-perkara yang menyibukkan kita dari persiapan kita untuk akhirat kita nanti. Ya, jadi mulai mempersiapkan, mulai memilih, memprioritaskan. Ya, semakin digiatkan dalam beribadah, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ya, terutama ketika masuk 10 hari terakhir, ya, disebutkan kalau masuk 10 hari terakhir maka kebiasaan Nabi kita adalah syadda mizarahu wa iqadha ahlahu wa ahya lailahu. Maka beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, ya, kemudian menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya, jadi semakin giat ketika terutama masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi adalah orang yang dermawan, orang yang suka berbagi. Beliau adalah orang yang sangat baik dalam hal bersedekah. Nah, tapi kemudian sifat sedekahnya Nabi itu akan semakin kuat. Ya, beliau akan semakin lebih dermawan lagi ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi sifat ataupun sikap beliau ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Dan sahabat menggambarkan kedermawanan Nabi itu seperti ar-rih al-mursal, seperti angin yang dihembuskan. Ya, angin yang dihembuskan, angin sepoi-sepoi yang bertiup dengan tidak terlalu kencang, ya, angin yang membuat nyaman ketika angin itu bertiup, ya, dan mengenai makhluk-makhluk di dunia ini, mengenai kita, angin sepoi-sepoi tersebut. Karena angin sepoi-sepoi itu bisa dinikmati. Tapi kalau angin ribut, ya, jadi badai, itu tidak bisa dinikmati. Ataupun kalau hanya angin hanya bertiup, ya, sangat pelan, itu juga tidak bisa dinikmati. Apalagi angin duduk. apalagi angin duduk. Bapak sekalian dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pengingat untuk kita semua agar kita lebih giat di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah, baik itu kewajiban-kewajiban yang melekat pada kita, yaitu ibadah puasa, ya, ataupun mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Jadi semua yang wajib kita lakukan itu benar-benar dijaga. Jadi selain puasa juga menjaga sholat 5 waktu itu harus dijaga, harus diprioritaskan dari kesibukan kita dengan dunia ini. Jangan malah menjadi prioritas kedua. Karena orang yang berpuasa namun tidak mengerjakan sholat, ya, ada ulama yang menganalogikan bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu itu seperti orang yang memakai baju tapi tidak pakai celana.
Artinya bahwa dia sibuk untuk memprioritaskan nomor 2 daripada prioritas yang pertama. Ya. Kenapa? Karena ya, dosa meninggalkan puasa dengan dosa meninggalkan sholat itu tentu lebih besar dosanya dalam hal meninggalkan sholat fardu. Kenapa demikian? Karena sholat itu ibadah yang paling tertinggi yang dilakukan oleh seorang hamba yang mengaku dirinya beriman. Kenapa tertinggi? Karena dalam kondisi apapun kewajiban itu tetap melekat. Mau sakit, ya asal tidak sampai koma, ya, meskipun itu stroke, selama masih sadar tetap wajib sholat. Meskipun hanya hanya berbaring di tempat tidur, kewajiban sholat tetap melekat. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika sedang perang, terjadi perang, itu tetap wajib sholat. Maka disebut ada namanya sholat al-khawf, sholat dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Nah, itu disitu ada tata caranya sendiri. Namun yang kita sampaikan bahwasanya sholat itu kewajiban, ya, di atas kewajiban mengerjakan ibadah puasa. Meskipun puasa juga wajib. Ini dibuktikan bahwa dalam kondisi apapun, bahkan ketika kita akan melakukan sesuatu dan pekerjaan tersebut kita perkirakan akan nabrak waktu sholat, maka kita harus bisa mengatur agar tidak kelewatan kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ini kewajiban yang terkadang sebagian orang salah kaprah. Dan ini kami juga pernah menemukan. Ada orang yang menyampaikan bahwa orang tuanya sakit, ya, bapaknya sakit, ya, jadi sudah dalam keadaan stroke di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa apa-apa, ya, jadi buang air besar itu tidak di situ, ya, miring ke kanan miring ke kiri itu harus dibantu. Kemudian hal pertama yang kami tanyakan waktu itu, ini sholat nggak? Beliau ini sholat nggak? Dibantu nggak sholat? Oh enggak Ustaz, kasihan ini soalnya sibuk, sulit, harus wudunya bagaimana, ya, kemudian menjaga kebersihannya gimana, sholatnya juga tidak bisa, sudah tidak bisa duduk lagi. Kemudian saya sampaikan bahwa ini sudah sepuh, ya, sudah sepuh itu ya kalau hitungan logikanya ya sudah dekat dengan kematian, maka harus tetap dijaga sholatnya. Dan caranya gimana? Caranya ya tempat tidurnya itu dimujurkan ke arah kiblat. Kemudian kalau bersucinya tidak bisa dengan diusap dengan air, jadi keluarganya, anaknya, saudaranya itu yang memwudukan. Baru kemudian sholatnya dijamak qashar karena sakit yang parah. Nah, jadi tetap harus sholat. Ya, kalau udah sepuh kemudian malah di akhir-akhir hayatnya tidak sholat, itu malah akan lebih mengkhawatirkan keadaannya. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah sepuh, apalagi nanti ketika menghadapi nazak ataupun sakaratul maut, itu justru keadaan paling kritis seorang muslim. Karena itu adalah kesempatan terakhir setan menggoda manusia. Setan akan datang menemui orang yang sakit dalam keadaan sakaratul maut itu dengan wujud orang yang sangat dia hormati, orang yang sangat dia sayangi, orang yang sangat dekat dengan dirinya ketika dia sehat. Kemudian akan mengajak supaya keluar dari Islam. Nah, kalau sampai di detik-detik sakaratul mautnya itu kok kemudian keluar dari Islam, waliyadzubillah, ya, maka sudah, ya, akhir hidupnya dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita katakan nazak atau sakaratul maut adalah sangat kritis? Karena Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau sakaratul maut,
ditalkin oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Kemudian ketika ditalkin itu Imam Ahmad mengatakan jangan, enggak, pergi kamu. Ternyata itu setan datang dengan mengatakan, Imam Ahmad, saya ngaku kalah karena saya tidak bisa menyesatkanmu sampai kamu mau menghadapi kematian saat ini. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan enggak, menjauhlah kamu. Karena jangan sampai kemudian ketika iblis mengakui kekalahan itu kemudian Imam Ahmad bangga saya bisa mengalahkan setan sampai di detik kematian ini, menjelang kematian ini. Ketika sudah ada wujud keberhasilan seperti itu, maka disitulah dia kalah. Jadi disitulah dia kalah. Maka inilah Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita gunakan kesempatan hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya, terutama dengan menjaga kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik itu sholat, puasa, dan amal ibadah wajib yang lainnya yang menjadi tugas kita di dunia ini. Kemudian sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah kepada kita untuk berada di atas ketaatan kepadanya, diberikan keringanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan menerima amal ibadah kita, ya, dan memberikan balasan surganya di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma taqabbal minna salatana